Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 14. Permintaan istri pertama. Tangis Echa kembali pecah setelah berhasil menyingkir dari kafe itu. Sungguh kejam dirinya yang menyakiti pria sebaik Evan terlalu dalam. Echa duduk di bangku yang tak jauh dari kafe sambil menepuk-nepuk dadanya yang terasa begitu sakit. Maafkan aku Evan. Aku mencintaimu makanya aku memilih melepasmu. Tanpa Echa sadari sejak tadi ada seseorang yang terus memperhatikannya. Bahkan orang itu bisa melihat dengan jelas saat Echa mengakhiri hubungannya dengan Evan. Ada rasa senang dalam hatinya karena akhirnya hubungan keduanya berakhir, tapi dia juga merasa kasihan melihat Echa menangis terseduh-seduh seperti itu. Kakinya yang panjang itu akhirnya melangkah mendekati Echa setelah cukup lama berdiri di agak jauh dari Echa. Echa yang sejak tadi menunduk menyembunyikan wajahnya. Kini dikejutkan dengan kedatangan seseorang di depannya. Matanya menangkap sepatu milik orang itu yang hitam dan mengkilap. Perlahan Echa mengangkat kepalanya. Melihat wajah pria yang berdiri tegak di depannya dengan kedua tangan. Bara menarik celana pada bagian lututnya lalu berjongkok di hadapan Echa. Kenapa kamu justru menyalahkanku? Bukannya sejak awal aku sudah menyuruhmu mundur, tapi kamu mengambil keputusan ini sendiri kan? Bara menatap Echa dengan tajam. Masalah hubunganmu yang berakhir dengan dia, itu sudah resiko kan? Apa kamu juga mau terus berhubungan sama dia meski kamu sudah menikah? Echa terdiam. Dia sadar kalau yang Bara ucapkan itu ada benarnya, pada dasarnya Bara tak salah dalam hal ini. Dia sendiri yang mengambil keputusan sejak awal. Lalu kenapa sekarang Echa justru terlihat melampiaskan semuanya pada Bara? Tapi kenapa sekarang kamu kayak gini mas? Bukannya dari awal kamu membenciku. Kini Bara yang dibuat gelagapan. Dia tak bisa menjawab pertanyaan Echa. Pria beristri dua itu langsung berdiri untuk menghindar dari Echa. Ayo pulang. Nola sudah pulang dari Bali dan aku nggak mau buat dia menunggu kita berdua. Bara berjalan lebih dulu meninggalkan Echa. Sementara Echa hanya menatap punggung Bara yang mulai menjauh. Dia masih belum mendapatkan apapun dari Bara atas pertanyaannya. Sikap Bara sungguh aneh baginya. Pada awalnya Bara begitu membencinya. Sikapnya dingin dan selalu menjaga jarak darinya. Pria itu juga dengan terang-terangan mengatakan jika dia tidak nyaman dengan keberadaan Echa. Pada saat itu Echa merasa dirinya seperti pengganggu bagi Nola yang harus disingkirkan. Tapi sekarang, Bara terlalu jauh berubah. Bara menjadi pria yang banyak omong bahkan menyentuhnya tanpa ragu. Itu membuat Echa semakin heran. Kalau Bara mencintai kakaknya dan menikah dengannya hanya karena terpaksa, harusnya Bara tak semudah itu menyentuhnya, mengecupnya bahkan sudah mulai semakin jauh seperti tadi malam. Echa jadi berpikir apa sebenarnya Bara sudah terlalu sering begitu sama wanita lain selain Nola sehingga dia terbiasa. Tapi kalau melihat betapa cintanya Bara pada Nola membuat Echa tak percaya. Tapi pada kenyataannya justru seperti itu, Echa jadi ragu kalau Bara benar-benar pria yang setia. Benar saja, Nola memang sudah tiba di rumah saat Echa dan Bara pulang. Echa bisa melihat mobil kesayangan kakaknya terparkir di pekarangan rumah besar milik Bara dan Nola. Echa disadarkan akan hal itu, jika dirinya hanyalah sebagai istri kedua dan statusnya hanya menumpang di sana selama perjalanan mereka berakhir. Echa turun lebih dulu dari mobil, meninggalkan Bara. Sejak tadi di dalam perjalanan mereka juga tak terlibat perbincangan apapun karena Echa lebih memilih memejamkan mata seolah-olah tertidur demi menghindari Bara. Suasana rumah yang sepi langsung menyambut Echa. Inilah yang menjadi titik kesedihannya dari dulu. Biarpun Echa di luar kota atau di rumah kakaknya, dia tidak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga.
Impian Echa adalah membangun semua itu dengan Evan. Keluarga kecil yang hangat dan bahagia. Tapi semua itu tampaknya telah dipupuskan kenyataan yang saat ini Echa jalani. Kalian sudah pulang. Echa yang ingin langsung menuju kamar dihentikan dengan suara kakaknya. Mbak Ola sampai jam berapa? Tanya Echa basa-basi karena sebenarnya dia masih begitu malas dengan kakaknya itu. Tadi sekitar jam 5. Oh ya? Ada yang mau aku bicarakan sama kalian berdua. Echa menoleh ke belakang untuk memastikan siapa yang akan diajak bicara oleh Nola bersama dengan dirinya. Ternyata Bara sudah di sana, berdiri beberapa langkah dari Echa. Ada apa? Tanya Bara. Ayo duduk dulu. Nola mengajak Echa dan Bara untuk duduk di sofa ruang tengah. Di atas meja juga sudah terletak sebuah map yang mungkin telah disiapkan oleh Nola. Jadi begini, Nola meraih map yang tadi. Maaf kalau aku tiba-tiba melakukan ini. Bukannya aku tidak percaya dengan kalian berdua. Aku hanya ingin semua yang kita lakukan ini memiliki dasar yang jelas agar nantinya kita tidak saling melupakan apa yang pernah kita sepakati. Apa maksud kamu sayang? Katakan dengan jelas dan langsung pada intinya saja. Pinta Bara. Oke baiklah, ini adalah surat perjanjian yang aku buat untuk kalian berdua. Bara sebagai pihak pertama dan Echa pihak kedua. Semua isinya sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelumnya. Silahkan kamu baca dan tanda tangan nikah. Tadi malam setelah Nola mempertimbangkan omongan temannya di Bali, Nola akhirnya memutuskan membuat surat perjanjian itu. Apa Mbak? Surat perjanjian? Iya Kak. Biar kita semua enak dan tidak saling mengingkari janji nantinya. Tapi aku percaya kok sama kamu Kak. Aku cuma jaga-jaga aja. Echa tersenyum kecut. Kakaknya itu jelas sekali takut jika kelak Echa akan mengambil suaminya. Seharusnya perjanjian macam ini tidak perlu Nola. Semua ini akan berakhir jika waktunya tiba, berbeda dengan Bara yang terlihat keberatan dengan keputusan Nola. Aku akan menandatanganinya Mbak. Bara terlihat menatap Echa tajam saat istri keduanya itu justru menyetujui permintaan Echa dengan cepat. Echa bahkan langsung meraih perjanjian itu dan membubuhkan tanda tangannya di sana dengan begitu ringan seperti tanpa berpikir sama sekali. Sret-sret. Kenapa kamu mencoret poin itu Kak? Itu kompensasi yang akan kamu terima setelah kalian bercerai. Bukannya Mbak Echa memintaku menikah sama Mas Bara untuk balas budi. Jadi untuk apa aku menerimanya? Anggap saja semua hutang budiku sama Mbak dan juga ayah ibu sudah lunas. Mbak juga jangan lupa untuk menepati janji Mbak kalau Mbak akan memberikan aku barang yang mungkin jadi petunjuk tentang keberadaan orang tuaku. Itu saja yang aku minta Mbak. Aku masuk dulu. Echa pergi ke kamarnya meninggalkan Bara yang menatap Nola penuh tanda tanya. Apa yang Echa maksud itu? Apa yang tidak aku tahu tentang kalian berdua? Sebenarnya aku membuat Echa menyetujui pernikahan ini dengan mengatakan kalau aku punya sesuatu yang mungkin aja jadi petunjuk untuk menemukan orang tua kandungnya. Bara terkejut bukan main. Jadi itu alasan Echa sampai nekat menyetujui pernikahan mereka. Bara memang sempat ragu kenapa Echa dengan mudah menerima permintaan kakaknya hanya karena rasa hutang budi. Padahal hutang budi bisa dibalas dengan cara lain kalau menurut Bara. Tapi kamu memang punya petunjuk itu kan? Ini bukan akal-akalan kamu aja untuk menekan Echa kan sayang? Tentu aja sayang, mana mungkin aku berbohong sampai sejauh itu. Tapi aku akan memberikan itu pada Echa setelah perjanjian kalian selesai. Kalau sampai kamu bohong, aku nggak akan memaafkan kamu sayang. Iya sayang, sekarang kamu tanda tangani dulu surat perjanjiannya, pinta Nola sambil bergelayut manja di lengan Bara. Nanti aku akan menandatanganinya tapi aku perlu membacanya dulu. Sekarang aku mau mandi dulu,
gerah sekali. Ya udah deh, ayo kita ke kamar. Malam ini kamu sama aku kan? Nola meminta pada suaminya dengan manja. Iya, Bara membalasnya dengan senyum juga kecupan singkat di pelipis Nola. Malam semakin larut, semua makhluk di langit yang sama dengan Bara mulai memejamkan matanya. Aktivitas yang dilalui setiap orang dari pagi hingga petang tentu menguras tenaga hingga di malam yang sunyi ini membuat mereka terlelap dalam tidurnya. Nola juga terlihat kelelahan setelah olahraga yang mereka lakukan beberapa saat lalu hingga kini Nola sudah hanyut dalam tidur lelapnya. Tapi, Bara yang juga sudah sangat lelah sebenarnya, justru masih terjaga. Dia sama sekali tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Perasaannya tak tenang, badannya juga terasa tak nyaman karena suatu hal. Tangan Bara kembali mengecek aset paling berharganya. Aset tak ternilai milik Bara sekaligus kebanggaannya itu masih siap gerak. Bara begitu gelisah, padahal dia sudah ada pelepasan bersama Nola tadi. Tapi adik kesayangannya itu belum juga mau bobo. Hal itu pernah Bara alami beberapa waktu yang lalu. Di mana selepas berolahraga dengan Nola, dia masih merasakan tenaga yang luar biasa karena bayangan wajah Echa. Harum rambut dan kulitnya yang tiba-tiba lintas di hidung Bara membuat semangatnya kembali meminta ditenangkan. Hingga akhirnya Bara memilih keluar dari kamar. Duduk di ruang tengah sendirian dengan memakai kimononya. Bara yang sudah beraktivitas solonya tak bisa berhenti walau dia melihat Echa keluar dari kamar dengan mata setengah terpejam. Bukannya menghentikan, Bara justru semakin bersemangat karena melihat wanita yang menjadi penyemangat ada di depan mata. Bara merasa dirinya sudah benar-benar tidak terkendali saat ini. Rasa malunya hilang begitu saja, saat Echa terpaku di tempatnya dengan tangan gemetar karena melihat aktivitasnya itu. Bahkan Bara tetap tenang saat meraih titik puncaknya. Dia justru merasa lega dan begitu senang setelah tersalurkan karena sudah beberapa menit tertahan sejak tadi. Bara akhirnya memilih keluar dari kamarnya. Dia tidak bisa seperti itu terus-menerus. Jika waktu itu Echa sempat menjadi penyemangatnya yang jelas-jelas salah dan terlarang, tapi kini Echa sudah halal untuknya. Tapi Bara ingat jika Echa tak mau dengannya. Apa yang tadi malam terjadi juga tanpa persetujuan dari Echa. Ada apa denganku sebenarnya? Bara mengacak rambutnya. Selama 5 tahun menikah dengan Nola, tak pernah sekalipun Bara terpesona dengan wanita lain, mau secantik apapun wanita itu, mau semolek apapun tubuhnya, tapi tetap tidak ada yang bisa menggantikan Nola di hatinya. Tapi semenjak kedatangan Echa, semuanya berubah. Meski dia sudah berkali-kali mengusir bayangan Echa, tapi tetap saja wanita itu selalu menghantui pikirannya. Ceklek. Bara tak menyangka jika kamar Echa tidak dikunci. Padahal dia tahu kalau malam ini Bara tidur bersama Nola karena tadi saat makan malam, Nola sudah mengatakannya pada Echa. Perlahan Bara mendekat ke tempat tidur di mana istrinya sedang berbaring terlelap. Bara mengumpat karena dirinya semakin gelisah karena melihat Echa saat ini. Sepertinya pilihannya untuk masuk ke dalam kamar Echa adalah pilihan yang salah. Bara semakin menatap istri mudanya itu dengan penuh minat. Echa yang berbaring sedikit miring dengan tangan yang kanannya dijadikan bantalan serta kaki kirinya yang dibekuk menindih kaki kanannya, sungguh membuat Bara keliru. Apalagi tali kecil di pundak kirinya melorot sampai ke lengan membuat salah satu aset kembar Echa menyembul terekspos. Belum lagi faha Echa yang indah itu terlihat mengundang Bara untuk semakin mendekat. Ingin rasanya Bara menguasai Echa sekarang juga tanpa mengingat janjinya sendiri pada Echa. Bara mulai mendekat, dia bersimpuh di samping Echa. Tangannya bergerak menyingkirkan anak rambut di dahi Echa. Untuk sejenak, Bara mengagumi kecantikan Echa. Mungkin memang Echa sering disebut mirip dengan Nola.
Tapi jika dilihat dengan teliti, mereka berdua tidak mirip sama sekali. Mungkin karena postur tubuh mereka saja yang hampir sama juga rambut panjang bergelombang di bagian ujungnya milik mereka berdua yang membuat Echa terlihat menyerupai Nola. Kenapa kamu bisa membuatku seperti ini, Kak? Apa yang kamu miliki dalam dirimu sebenarnya? Bahkan Bara sebelumnya pernah berpikir jika dirinya mungkin saja terkena pelet. Mata Bara mulai turun. Menatap sesuatu yang tadi malam sudah ia rasakan untuk pertama kali. Sekarang benda itu sedikit menyembul. Dia tidak pakai BH. Apa sengaja dia ingin memancingku? Gumam Bara. Tapi setelah itu timbul senyuman licik di wajahnya. Bara mulai menurunkan tali deres milik Echa yang sudah turun hingga lengan. Kini Bara bisa melihat aset kembar itu dengan leluasa. Mata Bara menatapnya dengan penuh kekaguman. Jakunnya juga sudah bergerak naik turun sejak tadi. Bara mulai dengan lembut. Menekan juga mire emasnya dengan penuh perasaan. Syah. Bara mendesis karena tak kuat menanggung sendirian. Bara tak peduli jika nanti Echa bangun karena sikanya. Kini dia mulai mencicipi aset kembar itu, layaknya seorang bayi yang sedang meminum sumber makanannya. Bara melirik ke atas karena mendengar lenguhan suara Echa. Echa juga mulai bergerak, pasti karena merespon apa yang sedang terjadi. Bukannya berhenti, Bara justru semakin semangat mengisep sumber makanannya itu. Mas, apa yang kamu lakukan? Echa tersadar sepenuhnya. Dia mencoba menjauhkan kepala Bara dengan menarik rambut pria itu tapi Bara justru semakin kuat menekannya. Mas. Lepas. Bukannya kamu sama Mbak Ola malam ini? Suara serta nafas Echa tersengal-sengal. Tampaknya mulai memberikan respon pada aktivitas Bara meski dirinya menolak. Iya tapi aku ingin bersamamu sebentar saja. Bara langsung mengubah posisinya. Dia naik ke tempat tidur dan kembali menguasai posisi Echa. Tapi Mas, Bara langsung mengecup Echa. Namun lagi-lagi penolakan yang ia dapat. Echa tak mau membalasnya bahkan terus memberontak. Buliran bening selalu menetes dari ujung mata Echa ketika Bara seperti itu padanya. Tapi lama-kelamaan, Echa melemah karena kecupan Bara yang dilakukan Bara terasa begitu lembut dan penuh perasaan, meski begitu Echa belum mau membalasnya. Dia hanya memberikan akses saja bagi Bara. Tangannya juga tak tinggal diam karena menguasai salah satu aset Echa. Saat Bara membuka matanya, dia melihat Echa sedang memejamkan matanya namun bukan dalam arti sudah tidur. Bara tahu istrinya itu tentu sedang melawan respon darinya sendiri. Bara justru senang, memang itu tujuannya. Dia ingin memberikan pelajaran dasar, dan membuat istrinya itu terbiasa. Malam ini Echa kembali gelisah dengan hebat hanya karena jurus pergerakan jari Bara. Echa kini kembali lemas dengan mata yang tertutup seperti tadi malam. Tidur yang nyenyak sayang. Kap. Tapi Echa masih bisa merasakan kecupan suaminya itu di keningnya, sebelum Bara pergi meninggalkannya. Sungguh miris nasibnya, setelah digituin seperti itu, kini Echa kembali ditinggal seorang diri seperti sebuah barang yang telah selesai digunakan kemudian ditinggalkan begitu saja. Bersambung.